sebelum perang ya kalau nggak salah itu ternyata bapaknya kesiangan. Nah itu sudah terasa hangatnya matahari dan sudah siang ya. Nah, kemudian mereka tetap melaksanakan ibadah sholat subuh, tapi sebelumnya melaksanakan dulu sholat qobliyah subuh. Masya Allah. Baik sahabat BKFM dimanapun Anda berada, untuk dalil-dalil yang lain tadi sudah disebutkan oleh beliau, walaupun ada perbedaan karena memang mayoritas dari kalangan umat muslim di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, dan tadi yang disampaikan adalah terkait dengan pemahaman ya dari Imam Asy-Syafi'i, sedangkan dari mazhab yang lainnya, imam yang lainnya seperti Imam Hambali tadi bukan Hanafi, Maliki dan Abu Yusuf. Abu Yusuf itu berarti justru dari kalangan Syafi'i sebagian. Abu Yusuf. Oh Syafi'i ya, ya. Itu juga berbeda pendapat ya. Baik sobat BKFM, silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi di sore hari ini lewat 0735481800 atau SMS dan WA di 08117241 dan acaranya persembahan dari RTPL Radio BKFM Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Aku Timur. Ini kita dari SMS dulu Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah nih Tat, pertanyaannya, kalau tadi sholat sunnah yang kita kerjakan sendiri atau sholat wajib yang kita kerjakan sendiri, bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal yang tidak pernah melaksanakan sholat? Apakah kita bisa mengqadanya Pak Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 5, An-Nas-Subkiyah yaf'alu dzalika li'aqaribihi. Sesungguhnya Imam Subki ini pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ada disebut di situ ada Abu Yusuf, ada Imam As-Subki. Nah, Imam As-Subki ini melakukan qadha sholat untuk orang-orang dekatnya. Orang-orang dekat ini bisa ibu, bisa bapak, bisa anak, bahkan pengejauhan tahan di kalangan mazhab Syafi'i itu tetangga, Mbak. Jadi nggak heran di kalangan mazhab Asy-Syafi'i itu nanti ketika ada orang tua yang mungkin meninggalkan sholat lama, sakitnya lama, itu bahkan mengumpulkan handai tolan tetangga-tetangga untuk menyolatkan, mengkodokkan sholat orang tua yang meninggal tadi. Walaupun tidak ada hubungan keluarga. Karena apa? Karena Imam As-Subki itu melakukan ini kepada kerabat. Kerabat itu termasuk tetangga, Mbak. Tetangga itu bagian dari kerabat. Maka kemudian boleh. Makanya nanti pendengar di BKM di mana Anda berada, ketika kita di tengah masyarakat melihat hal demikian, jangan langsung ini salah, jangan. Ini nggak benar, jangan. Ini aliran sesat, jangan. Selagi masih ada dalilnya itu bukan bid'ah. Kenapa kita itu sering ngomong bid'ah? Karena ngopinya kurang kental. Artinya ngopinya kurang kental itu kitab yang dibaca kurang banyak. Makanya Gus Dur itu kalau kita lihat tulisan-tulisan beliau menulis kalimat begini: semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar toleransinya. Artinya ketika kita banyak membaca kitab, itu sangat luar biasa toleransi kita terhadap sesama agama ataupun lain agama. Kenapa kok orang itu sering mengatakan bid'ah, dikit-dikit bid'ah? Karena baca kitabnya nggak banyak, Pak. Nah ini baca kitabnya nggak banyak. Maka, ini nggak sesuai nih, ini nggak sesuai nih. Sementara kita tahu bahkan Ibnu Taimiyah itu mengatakan apa sih sebenarnya bid'ah? Bid'ah itu adalah malam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Yang namanya bid'ah itu adalah apa yang tidak berdasar pada dalil, yang tidak bisa menunjukkan dalilnya, itulah bid'ah. Bukan apa yang tidak dilakukan Rasul. Kalau kemudian kita memaknai bid'ah itu apa yang tidak dilakukan Rasul, wah bahaya, Mbak. Bahkan sahabat-sahabat bid'ah semua tuh kalau apa yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah. Dan sunnah itu antonimnya bukan bid'ah. Sunnah itu antonimnya makruh. Itu nambah. Jadi bid'ah itu lain, bukan hukum di dalam Islam.
Sementara kalangan kita ini memaknai bid'ah itu kebalikan dari sunnah. Ini yang salah besar. Makanya ini hanya sekedar himbauan dari diri pribadi yang sangat lemah ini kepada masyarakat ketika melihat apapun di tengah masyarakat yang berkembang. Karena kalau di daerah-daerah yang memang bermadzhab Syafi'i itu sering melakukan demikian, Pak. Mengumpulkan orang, bahkan ada namanya zikir fida. Zikir fida itu zikir pengganti, Pak. Zikir fida sugro atau zikir fida kubro. Zikir fida sugro itu membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dikhususkan untuk si mayit. Ada dalilnya, ada, kita akan bahas nanti. Tetapi ini di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Lalu kemudian ada zikir fida kubro. Zikir fida kubro itu kalimat kul huwallahu ahad dibaca 100.000 kali. Ini zikir fida kubro. Nah, ini semua dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sebagian mereka bermadzhab Asy-Syafi'i. Nah, pendengar DPKM dimanapun Anda berada, saat jenengan melihat hal demikian, jangan langsung ini salah, ini nggak benar, jangan. Anda belum baca kitab yang luas. Kalau sudah baca kitab yang banyak, kata Gus Dur, Anda pasti bertoleransi dan Anda pasti mengatakan ini ada dalilnya. Ingat, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bid'ah itu ketika tidak ada dalil syar'inya. Begitu ada dalil syar'inya, maka dia bukan hal yang bid'ah. Gitu, Mbak, insya Allah. Jadi diperbolehkan, Ustaz? Boleh, ya. Oke, itu tadi untuk sahabat BKM FM yang sudah ikutan.